Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kuliah Teknik Pondasi. Semoga kita semua berada dalam keadaan sehat walafiat. Pada materi bagian ini kita akan mempelajari tentang dinding penahan tanah. Karena materinya cukup banyak sehingga akan dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama terdiri dari pendahuluan, apa yang dimaksud dengan dinding penahan tanah, macam-macam dinding penahan tanah. Pada bagian kedua kita akan pelajari tentang teori tekanan tanah lateral. Bagian ketiga akan kita pelajari tentang analisis stabilitas dinding penahan tanah. Dan bagian keempat kita akan mempelajari contoh penyelesaian untuk mempelajari stabilitas dinding penahan tanah. Baiklah, kita mulai pada bagian yang pertama. Baiklah, kita mulai dengan materi yang bagian pertama, yaitu dinding penahan tanah. Tujuan dari materi ini adalah untuk mempelajari beberapa jenis dinding penahan tanah dan menentukan stabilitasnya, dan pemahaman mengenai gaya-gaya yang akan menyebabkan kegagalan dan metode analisis untuk dinding penahan tanah. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan mahasiswa dapat memahami dan dapat menentukan tekanan tanah lateral, memahami gaya-gaya yang mempengaruhi stabilitas dinding penahan tanah, dan dapat menentukan stabilitas dari struktur dinding penahan tanah. Materi sebelumnya yang terkait dengan materi ini adalah keseimbangan statis yang sudah dipelajari di statika dan mekanika bahan, kemudian lingkaran Mohr sudah kita pelajari di pengantar geoteknik, tekanan efektif dan rembesan juga sudah dipelajari di pengantar geoteknik, kuat geser tanah, dan tekanan tanah lateral yang akan kita pelajari pada bagian selanjutnya. Kemudian kita masuk ke glosarium. Jadi beberapa istilah yang perlu diketahui sebelum kita memulai materi ini adalah ada beberapa istilah yang sering kita gunakan, yaitu misalnya backfill atau tanah uruk. Tanah uruk adalah tanah yang ditahan oleh dinding penahan tanah. Kemudian koefisien tekanan tanah aktif. Koefisien tekanan tanah aktif adalah rasio atau perbandingan antara tekanan lateral efektif dengan tekanan vertikal dalam keadaan aktif, yaitu dinding penahan tanahnya bergerak menjauhi dari tanah timbunannya. Kemudian koefisien tekanan tanah pasif adalah rasio antara tekanan tanah lateral dengan tekanan vertikal pada kondisi batas ketika dinding menekan massa tanah di belakangnya. Kemudian jenis dinding penahan tanah yaitu yang pertama tipe gravitasi. Tipe gravitasi adalah dinding penahan tanah yang mengandalkan masanya atau beratnya untuk menahan tekanan tanah lateral. Kemudian dinding penahan tanah fleksibel. Dinding penahan tanah fleksibel merupakan dinding penahan tanah tipis dan panjang yang mengandalkan tekanan tanah pasif dari bagian yang terhimpit di dalam tanah dan angker di belakangnya. Kemudian dinding tanah diperkuat atau mechanically stabilized earth, yaitu jenis dari dinding gravitasi di mana diperkuat dengan elemen perkuatan tipis seperti baja, fiber, dan bahan geotekstil atau geosintetik lainnya. Pendahuluan mengapa kita perlu mempelajari tekanan tanah lateral pada dinding penahan tanah, karena tekanan tanah lateral merupakan gaya utama yang akan menyebabkan stabilitas pada dinding penahan tanah. Dinding penahan tanah sendiri gunanya untuk menahan tekanan tanah lateral yang timbul oleh tanah uruk atau tanah asli yang sifatnya tidak stabil. Bangunan ini banyak digunakan untuk bangunan irigasi, yaitu pembuatan saluran, kemudian jalan raya, di mana jalan raya bisa terletak di atas timbunan atau di atas galian, kemudian pelabuhan, basement, abutment atau pangkal jembatan, selain juga sebagai bangunan bawah seperti basement. Kemudian stabilitas dinding penahan tanah diperoleh terutama dari beratnya sendiri, berat strukturnya sendiri. Kemudian tanah yang berada di atas plat pondasinya. Besar dan distribusi tekanan tanah pada dinding penahan tanah sangat bergantung pada gerakan lateral dari dinding penahan tanahnya.
Jenis-jenis dinding penahan tanah secara umum, dinding penahan tanah itu ada 3, yaitu dinding penahan tanah yang sifatnya kaku, rigid, dinding penahan tanah fleksibel, dan dinding penahan tanah berupa reinforced earth wall atau yang biasa kita sebut dengan mechanically stabilized earth atau MSE. Dinding penahan tanah jenis yang kaku, contohnya yaitu dinding gravitasi, dinding semi gravitasi, dinding cantilever, dinding counterfort atau juga jenis lainnya itu buttress, dan dinding creep. Kemudian dinding penahan tanah fleksibel seperti turap. Baik, kita akan memulai menjelaskan satu-satu apa yang dimaksud dengan dinding penahan tanah tipe gravitasi atau gravity wall. Dinding penahan tanah gravitasi biasanya terbuat dari beton bertulang atau pasangan batu. Kemudian biasanya dibuat tanpa tulangan. Jadi dinding penahan tanah ini dia menahan gaya lateral tanah dari beratnya sendiri, sehingga dia dibuat sangat besar. Biasanya juga jika dilengkapi dengan tulangan, tulangan itu hanya berfungsi untuk menahan retakan yang timbul akibat panas hidrasi betonnya. Tipe dinding penahan tanah jenis ini ada beberapa bagian yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah kaki depan biasanya disebut dengan tu, kemudian kaki belakangnya kita sebut dengan heel. Jadi ini bagian kaki depan kita sebut dengan tu, kaki belakangnya kita sebut dengan heel. Nanti stabilitas dinding penahan tanah selalu dihitung terhadap kaki depan ini. Kemudian dinding penahan tanah yang lainnya itu semi gravitasi, sama dengan dinding penahan tanah tipe gravity wall, tapi dinding ini lebih kecil, sedikit lebih kecil, sehingga untuk stabilitas internalnya biasanya dilengkapi dengan tulangan. Tulangannya biasanya dipasang pada dinding saja, yang kemudian diteruskan ke bagian bawahnya, ke bagian pondasinya. Dinding cantilever biasanya dibuat dari beton bertulang. Ini kekuatannya dalam menahan tekanan tanah lateral yaitu dari kekuatan internalnya. Biasanya dinding ini cukup ekonomis untuk menahan tinggi tanah dengan tinggi sampai dengan 8 meter. Kemudian dinding counterfort. Dinding counterfort adalah dinding cantilever yang dilengkapi dengan sirip-sirip di bagian belakangnya atau dinding vertikal yang disebut dengan counterfort, yang fungsinya sebagai penguat untuk mencegah terjadinya momen lentur yang tegak lurus dengan dindingnya. Jika penguatnya ini atau counterfortnya ada di belakang, biasanya disebut dengan dinding counterfort. Tapi jika counterfortnya ada di bagian depan, di sini, maka disebut dengan dinding buttress. Kemudian yang lainnya yaitu creep, dinding creep atau creep wall. Dinding creep dari beton adalah biasanya dibuat dari pasangan beton precast atau dari kayu yang dibangun dengan mengandalkan ikatan atau interlocking antara balok-baloknya. Kemudian isian diantaranya akan diisi dengan batu pecah atau dari pasir. Kelebihan dari sistem ini adalah material kita tidak memerlukan konstruksi untuk drainasi karena materialnya mudah meloloskan air sehingga tidak diperlukan drainasi di sini. Kemudian di rongga-rongga di depannya ini bisa disisipi dengan tanaman sehingga penampakan luarnya menjadi lebih estetis. Kemudian tipe terakhir yaitu dinding tanah diperkuat atau reinforced earth wall atau yang biasa disebut dengan mechanically stabilized earth. Bisa berupa blok-blok beton yang kemudian bagian belakangnya diperkuat dengan sirip atau dengan geogrid atau dengan tulangan dari baja yang fungsinya adalah untuk menahan tekanan tanah lateral dengan memobilisasi kekuatan tarik dari bahan sirip-sirip baja atau dari bahan geosintetik lainnya.
Kemudian tipe yang lainnya yaitu dinding penahan tanah tipe fleksibel atau yang biasa kita sebut dengan turap. Turap stabilitasnya diperoleh dari bagian yang tertanam di dalam tanah, dan dia juga mengandalkan stabilitas dari tahanan tanah pasif di depannya. Turap sendiri jenisnya macam-macam, ada yang jenis cantilever, ada yang jenis turap dengan angker. Kemudian jenis lainnya yaitu turap yang diperkuat di bagian depannya. Untuk mempelajari tekanan dinding penahan tanah, yang perlu kita ketahui adalah tekanan tanah lateral. Jadi dinding penahan tanah, gaya-gaya utama yang bekerja pada dinding penahan tanah adalah tekanan tanah lateral. Ini dinding penahan tanah yang dibuat untuk mendukung beban tanah uruk. Jadi ini tanah uruk. Jika kita akan membuat konstruksi di atas ini, maka diperlukan urukan tanah. Dinding penahan tanah berfungsi untuk menahan gerakan tanah lateral. Atau dinding penahan tanah juga dibuat untuk menahan tanah akibat dari galian. Ini galian tegak sehingga dia akan rentan terhadap keruntuhan. Jadi jika kita ingin membuat konstruksi di depan sini, maka harus dibuat dinding penahan tanahnya. Kemudian ini macam-macam dinding penahan tanah. Yang pertama ini dinding penahan tanah tipe gravitasi yang dibuat untuk mendukung galian yang ada di belakangnya. Kemudian ini dinding penahan tanah yang dibuat untuk menahan timbunan yang digunakan untuk jalan raya. Ini dinding penahan tanah tipe creep. Kemudian ini dinding penahan tanah dari blok-blok beton yang diperkuat dengan strip atau reinforced earth wall. Kemudian ini dinding penahan tanah dengan menggunakan batu pecah, dan dinding penahan tanah yang lainnya yaitu digunakan biasanya untuk pendekat ke arah jembatan atau yang biasa disebut dengan oprit. Kemudian dinding penahan tanah jenis lain yaitu berupa bronjong. Bronjong biasanya merupakan kawat anti karat yang kemudian berbentuk kubus, di dalamnya dimasukkan batu-batu pecah. Kelebihan dari sistem ini yaitu karena diisi dengan batu pecah, dia mudah meloloskan air sehingga dinding yang ditahannya akan mengurangi tekanan tanah lateral akibat tekanan hidrostatis air. Sekian untuk bagian yang pertama mengenai jenis-jenis dinding penahan tanah. Sampai jumpa lagi di part atau bagian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.